Kalau dulu wajib pajak dari rumahnya atau kantor menuju kantor pajak untuk bertemu dengan petugas pajak, kalau sekarang tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kawan pajak? Lama kita tak berjumpa. Semoga kawan pajak dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, jumpa lagi dengan saya Hairuz Zuhri dalam acara Rujak Madya, ngerumpi pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Di mana setiap episode Rujak Madya kita akan membahas ngerumpi ya, diskusi tentang apa saja yang terkait dengan perpajakan pastinya. Apakah itu peraturan, kebijakan, aplikasi, dan lain semacamnya ya, yang dapat menjadi tambahan ilmu dan informasi bagi kawan pajak sekalian. Senang sekali rasanya kali ini kita dapat bertemu kembali. Saya dapat menemani kawan pajak kembali ya selama beberapa menit ke depan, tentunya dengan topik atau tema yang menarik dan kekinian pastinya. Kawan pajak, ada yang tahu nggak dengan DJP online, ISPT, IREK, atau semacamnya? Ya, benar sekali. DJP online, IREK, ISPT, EBUPOT, dan lain-lain itu adalah sarana atau aplikasi sistem administrasi perpajakan yang ada dan sedang berjalan saat ini. Baik itu untuk pengelolaan SPT, pendaftaran, dan lain-lain. Nah, kawan pajak, pernah dengar nggak kalau sistem administrasi perpajakan yang saat ini berjalan nantinya akan ada pembaruan? Bagaimana, benar atau tidaknya ada pembaruan? Kalau memang ada pembaruan, kapan dimulai pembaruan? Terus nanti bagaimana prosesnya? Kita akan bahas bersama di episode Rujak Madya kali ini. Kawan pajak, seperti biasa saya tidak sendiri. Di sini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang kompeten di bidangnya, Bapak Darto Yuwono. Ya, salah seorang pejabat pengawas di KPP Madya Pekanbaru. Apa kabar Pak Darto? Baik sekali Mas Hairuz. Iya, bertemu kembali di Rujak Madya. Iya, senang sekali Pak Darto bisa hadir di acara KPP kita ini di Rujak Madya, Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Baik Pak Darto, kabarnya tadi baik Pak Darto ya? Baik, alhamdulillah ya. Hairuz. Nah Pak Darto, di episode kali ini tadi seperti yang saya sudah sampaikan ke kawan pajak, dengar-dengar nih akan ada pembaruan sistem administrasi perpajakan ini Pak Darto. Betul Mas Hairuz. Benar nggak Pak Darto? Benar sekali Bang Hairuz. Jadi pembaruan sistem di DJP itu disebut dengan Cortex, bukan Core of the Core ya. Cortex. Nah, Cortex ini apa Pak Darto? Bisa dibantu Pak Darto? Oke, Mas Hairuz, jadi gini. Cortex system itu terdiri dari Cortex system itu sebutan dari Core Tax Administration System. Jadi kalau kita singkat dengan CITAS. CITAS. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut dengan sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP. Jadi kalau saya ulang lagi, Cortex Administration System atau SIAP, sistem inti administrasi perpajakan. Jadi Cortex ini akan menggantikan atau sistem ini merupakan sistem perpajakan berbasis web dan terintegrasi yang sedang dibangun DJP, menggantikan sistem yang sedang digunakan saat ini. Dan sistem ini sistem lama ya Mas Hairuz. Ya. Jadi perlu perubahan lah di tahun-tahun ini. Baik. Nah, tadi Pak Darto sudah singgung perlu perubahan. Jadi kalau bisa dibantu jelaskan Pak Darto latar belakang munculnya pembaharuan sistem administrasi ini kenapa Pak Darto? Oke. Jadi sistem yang berjalan di DJP saat ini Mas Hairuz ya, itu sudah berusia lebih dari 15 tahun. 15 tahun lama tuh ya. Jadi kalau anak SMP mungkin sudah remaja SMP atau sudah remaja. Nah, desain dan sistem yang dibangun dulu itu sangat jauh berbeda dengan yang sekarang Mas Hairuz. Ya. Jadi kalau dengan kondisi saat ini pasti sangat berbeda. Kalau dulu kita taunya Friendster, benar. Sekarang taunya TikTok ya Mas Hairuz, atau Instagram. Walaupun saya tidak punya TikTok. Jadi DJP merasa itu perlu di-upgrade lah. Jadi perlu di-upgrade
dan secara keseluruhan harus di-upgrade. Supaya nanti kenapa Mas Hairus? Jadi supaya nanti proses bisnis administrasi perpajakan kita itu akan menjadi mantap. Yaitu mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti Mas Hairus. Jadi kami ulang kembali, saya ulang kembali bahwa yang dulu sudah mulai ketinggalan Mas Hairus. Kalau dulu kita tahu freelancer, kalau zaman sekarang sudah berbeda lah dengan sistemnya. Jadi sistemnya lebih complicated kalau sekarang gitu Mas Hairus. Bahkan Facebook saja sudah mulai ketinggalan ya Pak ya. Betul Mas Hairus. Nah, jadi tadi latar belakangnya seperti itu dan udah disinggung mantap tadi Pak ya. Apa tadi Pak? Mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Nah, betul. Tujuan dari pembaruan ini sendiri bagaimana Pak? Jadi tujuannya sangat banyak Pak Hairus. Jadi Cortex System ini tujuannya salah satunya adalah satu, memperbaiki infrastruktur perpajakan yang membantu menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, akuntabel, serta memiliki proses bisnis yang efektif dan efisien. Jadi itu Pak Mas Hairus, kuat, kredibel, dan akuntabel. Itu yang pertama. Yang kedua itu menumbuhkan sinergi yang lebih optimal antar lembaga nih. Kita tahu bahwa lembaga DJP dengan lembaga lain belum terkoneksi secara bagus ya. Jadi nanti ke depannya antara lembaga satu dengan lembaga lain akan terkoneksi. Contohnya Dukcapil lah, nanti akan dapat langsung mengirimkan datanya kepada kita tentang NPWP dan NIK itu sendiri. Jadi digabungkan gitu Pak, bahasanya ya. Betul. Jadi artinya yang di sana akan terkoneksi langsung dengan kita gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Ya banyak berita di luar ya. Ya kita tahu kita sangat rendah kepatuhannya ya. Masih banyak wajib pajak yang bikin NPWP tapi lupa kewajiban perpajakannya. Banyak WP yang belum patuh. Misalnya belum lapor SPT salah satunya. Nah, kami berharap dengan adanya Cortex yang baru, nanti kepatuhan WP akan meningkat dan lebih mudah mungkin Pak ya. Nah, karena nantinya akan lebih mudah. Lalu yang keempat adalah yang utama sebetulnya mendorong optimalisasi penerimaan pajak. Dengan Cortex sistem baru, maka penerimaan pajak yang diharapkan akan tercapai itu kita dapat terus setiap tahunnya akan tercapai. Dan lebih optimal. Jadi tumbuhnya sangat bagus. Alhamdulillah walaupun demikian kita memang 3 kali ya. Hat-trick Pak ya. Hat-trick 3 tahun perpajakan kita luar biasa tercapai. Semoga dengan Cortex ini tahun-tahun berikut akan tercapai. Amin. Lalu kelima, mengurangi kontak langsung antara WP wajib pajak dengan petugas pajaknya. Jadi kalau tidak terlalu dekat atau terhalangi oleh satu layar tertentu, kita akan lebih bagus. Walaupun nanti kita tidak akan mengenal face to face langsung, tapi terkoneksi lewat sistem. Begitu. Nanti sistemnya akan terkoneksi langsung dengan petugas pajak. Jadi nggak perlu datang untuk WP datang ke kantor, dia by sistem di rumah atau di kantornya membuka DJP online, dia langsung bisa ketemu. Mungkin mengurangi fraud juga barangkali Pak ya. Nanti kedepannya pasti akan mengurangi fraud. Lalu berikutnya efisiensi waktu dan biaya bagi wajib pajak. Kalau dulu wajib pajak dari rumahnya atau kantor menuju kantor pajak untuk bertemu dengan petugas pajak, kalau sekarang tidak perlu. Jadi di kantor atau di rumah mereka buka laptop atau mereka buka handphone, langsung membuka DJP online, langsung tahu nih kewajiban pajaknya apa aja gitu Mas. Wih, keren. Gitu. Jadi intinya kami semuanya pengen kita jadi efektif dan efisien. Itu Mas Bang Hairus. Ya, ini luar biasa Pak. Kalau dari tujuan ini kayaknya keren nih Pak. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan. Nah, kira-kira kapan ini akan dijalankan atau diimplementasikan bahasanya Pak? Kapan nih Pak? Jadi Cortex ini sebetulnya sudah lama disiapkan oleh kami di DJP, betul. Kita di DJP ya. Nah, kebetulan perintah dari pimpinan kami menyatakan bahwa Juli 2024 harus segera jalan Mas. Jalan ini Pak? Jalan langsung jalan. Karena Bapak bilang tadi Juli 2024, betul. Sekarang Februari dan bentar lagi Maret ya Pak? Betul. Apakah langsung jalan begitu saja atau ada uji coba atau semacamnya Pak? Jadi begini Bang Hairus. Jadi di dalam melaksanakan implementasi Cortex ini ada 3 fase Bang Hairus. Ada 3 fase. Yang fase harus dilalui oleh kami. Yang pertama fase 1 itu antara
Februari sampai April ini Iya. kita akan mensosialisasikan kepada wajib pajak tentang Cortex nih. Seperti yang kita lakukan saat ini, jadi kita juga sosialisasi ya Bang Haris Iya, iya. tentang probis atau proses bisnis yang terkait langsung dengan wajib pajak. Jadi kami akan melakukan baik tatap muka, online atau melalui media sosial. Media Jadi, sosial. betul. Jadi kalau Bang Heros lihat di mana-mana di Instagram, Facebook, lalu Twitter, Twitter, pokoknya semuanya. YouTube juga Pak. YouTube, Nah. plus YouTube. Jadi semuanya sudah mulai pelan-pelan tuh diluncurkan oleh kita gitu. Kita mulai memberitahukan ke wajib pajak bahwa nantinya akan ada sistem baru, yaitu namanya Cortex. Gitu. Yang kedua ini Mas, yang kedua itu mulai bulan Mei sampai Juni 2024. Jadi di mana diharapkan Cortex itu sudah hands on, artinya sudah bisa dipakai langsung oleh wajib pajak, cuman sudah tersedia, cuman ada pelatihan-pelatihan. Ya. Baik yang tatap muka terhadap wajib pajak atau melalui yang online juga. Kalau sekarang kan masih pandemi ya istilahnya gitu. Jadi nanti sosialisasi akan dilakukan secara tatap muka maupun secara online begitu. Nah yang terakhir yang ketiga nih. Iya. Jadi di bulan Juli sampai 2024 sampai Desember 2024 itu sudah mulai dilakukan Cortex secara menyeluruh. Lalu kami juga akan mengimplementasikan dengan helpdesk. Jadi bisa datang langsung ke helpdesk. Kalau misalnya kurang-kurang bisa langsung ke helpdesk KPP Muhammadiyah Pekanbaru. Baik. Gitu. Jadi Pak, saya ulang Pak, tadi fase pertama dari Februari sampai dengan April sifatnya lebih ke penyuluhan gitu Pak ya. Sosialisasi ini ada Cortex nih, begitu ya Pak ya. Apakah itu secara online ataupun media sosial gitu Pak. Kemudian tadi fase kedua dari Mei sampai dengan Juni ya. Nah sampai dengan Juni ini mungkin tes aplikasi barangkali Pak ya, dicoba gitu ya kalau ada hands on-nya tadi ya. Nah kemudian terakhir ketika diimplementasikan dari Juli sampai dengan Desember, berarti kalau ada kendala tinggal datang ke helpdesk dan semacamnya. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik. Nah tadi sambil lagi Pak. Jadi kalau tadi fase 1 itu juga dilakukan oleh petugas pajak. Iya. Jadi kebetulan di kita tuh kan ada AR, ada administratif ya. Kami di pengawasan juga tetap memberitahukan ke wajib pajak tentang ada Cortex ini. Jadi sambil diberitahukan Pak ya, sambil kita ada disosialisasikan lah kepada mereka. Jadi ketika mereka datang atau sudah konsultasi, kami juga memberikan pemberitahuan kepada mereka nanti ada Cortex nih, ada sistem baru nih. Nanti mereka sudah siap-siap gitu. Baik. Nah, Pak tadi ada disinggung tentang probis dan semacamnya atau proses bisnis. Nah, kemudian ini ada terkait langsung dengan wajib pajak. Maksudnya gimana nih Pak? Jadi dalam Cortex sistem nanti Mas, itu terdapat 21 probis. 21 proses bisnis akan ada 21. Iya. Yang awalnya nanti terintegrasi semuanya. Tapi awalnya nanti baru sebagian yang kita sosialisasikan ke wajib pajak. Apakah 21 ini terkait langsung semua gitu Pak? Betul Mas. Atau hanya sebagian saja yang terkait dengan wajib pajak langsung maksudnya? Jadi ada beberapa probis yang terkait dengan wajib pajak Mas. Iya. Jadi misalnya nanti ada probis registrasi, probis TAM dan sebagainya gitu. Boleh dibantu Pak mungkin kira-kira beberapa probis yang terkait langsung dengan wajib pajak. Oke. Jadi karena tadi kita di pajak ini yang penting adalah registrasi atau pendaftaran ya. Iya. Jadi probis yang terkait langsung dengan wajib pajak salah satu pertama adalah proses registrasi Mas. Proses bisnis registrasi namanya. Kemudian setelah registrasi dan menghitung penghasilan sendiri, maka nanti akan adanya proses bisnis pembayaran. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah wajib pajak harus melaporkan, benar nggak? Iya benar. Daftar, bayar, lapor. Nah, di Cortex nanti ada proses bisnis pengelolaan SPT. Siap. Nanti WP bisa melaporkan SPT-nya di sana, gitu. Nah, selain probis ketiga tersebut, di kami nanti ada namanya probis edukasi. Lalu probis informasi serta akan adanya probis layanan perpajakan. Baik. Gitu. Nah, apa itu aja Pak atau ada yang lain? Ada lagi Mas. Yang paling utama ada namanya probis TAM Mas. Nah, taxpayer, akun manajemen. Taxpayer mungkin maksudnya Pak. Taxpayer. Iya. Saya sedang bermain tenis. Mungkin bisa kasih cuplikan dikit Pak, apa itu TAM ini Pak? Oke. Jadi sesuai dengan namanya TAM itu Taxpayer Account Management. Baik. Oke. Intinya akun pajak
akun wajib pajak yang berisi informasi ini, berisi informasi tentang hak dan kewajiban perpajakan dari wajib itu sendiri. Jadi nanti apa yang menjadi hak dan kewajibannya akan muncul di tab itu sendiri. Taxpayer, akun manajemen. Jadi kalau semacam kita buat akun di Google, Iya. nah, kita punya akun Google sendiri, seperti itu. Baik. Gitu. Tadi ada registrasi, kemudian setelah daftar, kemudian pembayaran nih Pak ya, dia bayar, kemudian kelola SPT-nya, pengelola SPT, baru ada layanan nih Pak ya, layanan administrasi, Betul. kemudian ada TAM. Nah, ini ibarat film Pak, coming soon. Betul. Biasanya kan ada trailer atau Betul. teaser Betul. untuk menarik. Nah ini bisa dikasih nggak sedikit Pak teasernya atau teaser. cuplikan? Bocoran ya? Iya benar. Oh, bocoran ada. dengan tentang probis tadi Pak, boleh Pak, silakan Pak. Jadi kalau di novel namanya sinopsis lah. Iya benar sekali Pak. Gitu. Jadi kalau saya boleh membocorkan dua. Spoiler. Jadi proses bisnis kalau harus. Iya. Jadi probis ini nanti terkait dengan pendaftaran, Iya. pendaftaran wajib pajak, lalu pemuktakiran apabila ada perubahan. Di probis registrasi berarti Pak. Registrasi, betul. Ada namanya penghapusan Iya. atau perubahan status wajib pajak, gitu. Iya. Serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap dan akurat. Nanti jadi intinya di Citas ini WP Ya. mengisi sendiri sebetulnya Baik. apa yang menjadi identitas diri sendiri, itu yang pertama. Ketika nanti dia sudah mengisi, sudah lengkap, nanti suatu saat dia butuh sesuatu atau perubahan, nanti akan ngeklik di sana di probis registrasi, Mas. Baik. Jadi probis itu nanti omnichannel, jadi banyak saluran nih. Bisa melalui 3C namanya. 3C? Iya, betul. Itu ada istilahnya 3C, klik, call, dan counter. Baik. Oke. Jadi klik itu bisa langsung kita buka di aplikasinya. Di satu ini aja Pak ya. Di laptop Ya. sendiri, buka ke klik itu nanti terbuka di aplikasi. Baik. Lalu kalau nanti Mas Hairus butuh lewat telepon bisa ke kering pajak. Pasti Mas Hairus sudah tahu dong. Tahu. Kering pajak itu 1.500, 200, betul. Lalu bisa ke counter nih. Iya. Jadi nanti WP bisa datang langsung. Kalau misalnya tidak puas dengan diklik atau tidak puas dengan ditelepon, bisa langsung ketemu dengan helpdesk di KPP. Baik. Gitu. Selain omnichannel nih Mas, itu juga borderless. Borderless tanpa batas. Tanpa batas. Jadi setiap WP itu bisa bikin atau bisa mendaftar di mana aja. Misalnya kayak saya kebetulan orang Jakarta home base-nya. Ya. Ketika saya bertugas di Pekanbaru, lalu saya mau buat NPWP di Pekanbaru, bisa Mas ya. Langsung di Pekanbaru ya, Langsung tidak bisa harus di- pulang ke nggak Jakarta. harus pulang ke Wih, Jakarta. keren. Ongkosnya lumayan mahal. Ongkosnya Nah lumayan. itu nanti masuk efisien dari Pak biaya Pak ya. Efisien dan bagi wajib pajak untuk Iya. efisien biaya Iya. dan efektif. Pertama. Kemudian validitas data itu bisa langsung terkait dengan pihak lain, Mas Heros. Jadi contohnya dengan saya tadi bilang Dukcapil ya. Capil ya benar. Nah, sekali. untuk yang orang pribadi itu langsung klik dengan nick di Klik di Capilnya ya. Ya. Cuma jangan lupa nanti ketika Dukcapil kalau masalah ada validasi ya. Iya. Jadi teman-teman harus validasi dulu di Dukcapil di sana gitu. Iya benar. Karena nanti kayak di Jakarta nanti Mas Heros itu ada namanya sedang didata nih Mas Heros di Jakarta sendiri ada proses one day one nick gitu. One day one nick. Jadi one home one nick. Jadi ketika nanti kakaknya beda atau rumahnya di Bogor itu Iya. nanti nicknya akan non efektif. Oh begitu. Jadi teman-teman harus Dukcapilnya harus benar dulu nih. Divalidasi dulu di Divalidasi Capilnya. Dukcapilnya, betul. Untuk yang badan Iya. itu sudah terintegrasi dengan AHU nih, dengan sistem AHU yang ada Iya. di Di Dirjen Administrasi di apa? Di Administrasi Badan Hukum Ya, Umum ya. gitu. Nanti Hukum-ham. betul, Kemenkumham tuh biasanya ngeluarin akta notaris untuk akta untuk wajib pajak badan ya. Ya, itu pendiriannya Pak ya. Nanti ketika diklik di sistemnya, nanti akan langsung connect nomornya dengan yang ada di AHU. Baik. Jadi nggak bisa lagi tuh sekarang tuh aktenya palsu atau nomornya nggak ada gitu. Nah saat ini sekarang sudah terkoneksi. Mas Luar Heru. biasa, luar biasa. Yang kedua nih Mas Heru. Ya, gimana Pak? Yang kedua itu ada namanya probis pembayaran. Ya, Ini menarik sekali Mas Heru. ya. Jadi kalau istilah di kami itu ada namanya one stop solution. One stop One solution. stop solution. Satu Jadi, tempat saja nih. satu tempat saja. Jadi integrasi layanan pembayaran dengan pembayaran yang bisa langsung
diterima dari bank persepsi mana aja gitu. Oh, jadi kita di satu tempat itu udah selesai sampai pembayaran, nggak perlu keluar di sini ke bank lagi, nggak perlu. Betul Mas. Jadi one stop solution. Yang kedua ada namanya kode billing multi akun. Nah, ini gimana? Nah, yang multi akun ini satu kode billing. Ya. Kalau dulu kita tahu ya, kode billing ada per kode billing satu jenis akun, satu pembayaran, satu jenis pajak. Iya. Oke, kalau sekarang itu satu kode billing itu bisa untuk membayar beberapa jenis pajak. Gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi, ini juga efektif dan efisien. Ketika ada pembayaran, cukup satu kode billing, nanti bisa untuk beberapa kode jenis pajak. Pembayaran gitu ya. Betul. Nah, yang menarik lagi Mas Agus, apa itu Pak? kalau kita main di OVO ya, atau di GoPay itu ada namanya tabungan atau wallet gitu. Iya. Nah, kita dengan wallet, jadi kita nggak perlu isi lagi. E-wallet. Jadi kita artinya sudah langsung membayarkan apa yang kita beli di sana. Iya. Di DJP sekarang ada yang namanya akun deposit pajak, Mas Heru. Jadi fasilitasnya ini, akun ini merupakan fasilitas untuk penyimpanan saldo. Nah, saldo untuk pelunasan wajib pajak atau utang pajak. Jadi dompet digital gitu Pak ya. Kalau nanti suatu saat nih WP atau suatu badan kelupaan untuk bayar pajak, tahu-tahu dia sudah ada wallet di akun. Jadi bisa dilakukan pada saat itu juga. Bisa dilakukan pada saat itu. Jadi nanti ya sekarang sudah mulai terintegrasi semua ya. Setiap hal bisa dilakukan kapanpun. Nah, DJP juga gitu. Kalau dia lupa, ketika dia ingat langsung diklik, langsung deposit pajak langsung masuk. Gitu. Pastinya isi dulu Pak ya. Isi dulu harusnya. Jangan gitu tanpa isi. Jangan lupa Mas, kalau GoPay juga isi dulu. Oke Pak, lanjut Pak. Yang terakhir, data kewajiban pajak terutang itu ada data tunggakan pajak. Iya. Nah, itu akan tersedia di akun wajib pajak. Ketika ada tunggakan, lalu tidak perlu datang lagi, Pak saya punya utang berapa di pajak. Oke. Data tunggakannya langsung tersedia di sana. Jadi WP akan tahu langsung berapa tunggakan pajak yang harus dibayar. Gitu, nah, Mas. itu semua dengan satu aplikasi Pak? Satu aplikasi Mas. Wih, keren. Nah, tadi udah ada bisa melihat kewajiban perpajakannya, kemudian nggak perlu konfirmasi lagi ya Pak ke KPP. Nah, kemudian tunggakannya pun bisa langsung dilihat dan akan dibayar gitu Pak ya? Nah, gitu, betul. Nah, jadi hanya lihat di satu aplikasi sudah tahu kewajiban yang harus dibayarkan. Betul. Jadi kita ngeluarin satu aplikasi yang seluruhnya sudah tergabung di sana gitu Mas. Baik Pak, ini boleh diinformasikan kembali Pak secara singkat nih teaser lagi. Okay. Probis berikutnya Pak. Okay, tadi ada registrasi, pembayaran, dan sekarang mungkin yang lain Pak. Oke, jadi yang ketiga nih berikutnya ya, teaser yang ketiga nih. Teaser yang ketiga adalah proses bisnis atau probis pengelolaan SPT. Ya. Oke. Jadi untuk SPT orang pribadi nanti akan satu format aja. Satu format saja Pak. Dulu kita ketika zaman tahun ini tahun lalu 1770S, 1770 ada SS. Jadi WP akan bingung nih sebetulnya. Dia akan harus memilih yang mana. Nanti wajib pajak dengan sistem baru ini cukup mengklik satu jenis format SPT Mas. Jadi tidak akan bingung lagi. Nah, untuk seluruh bukti potongnya itu akan sudah terpopulated. Jadi sudah tersedia. Misalnya Mas Hairus kerja di DJP, dipotong oleh anggaran Menteri Keuangan ya, di bendahara lah Pak ya. Itu akan langsung terkoneksi ketika buat SPT, belum ditulis atau udah langsung masuk. Udah ada gitu Pak ya. Bukti potong sudah tersedia gitu. Lalu kode billingnya sudah terintegrasi dengan draft SPT. Jadi nanti Mas Hairus sudah bikin SPT, itu klik begitu terakhir sampai di poin terakhir itu langsung keluar kode billingnya. Iya. Kalau zaman dulu kode billing kita harus buat lagi. Harus buat lagi dengan sistem yang berbeda. Kalau sekarang SPT-nya ini lalu buat kode billing. Kalau dulu bikin SPT di sini, buat kode billing di sistem ini. Jadi kalau sekarang kita gabung Mas Hairus. Langsung saja Pak ya. Langsung di sana. Yang ketiga itu keempat ini. Iya. Itu ada menu pencatatan bagi wajib pajak UMKM. Wah, lebih mudah dong. Jadi kalau UMKM nanti akan kelihatan tuh, nanti langsung kelihatan, oh saya UMKM nih, bayar pajak langsung tinggal berapa, 0,5% langsung bisa tersedia gitu. Ya, ada dibantu untuk pencatatan mereka, jadi nggak perlu sendiri dulu gitu Pak. Betul. Langsung ada di situ, tinggal diklik-klik aja, ya. Baik. Lalu yang berikutnya ini otomatis terupdate dengan peraturan terbaru. Jadi nanti kalau misalnya
Kalau dulu kita ngitung SPT atau input SPT gitu, kita bingung pakai pasal berapa, versi berapa nih, berapa, undang-undang yang mana gitu. Iya. Nah kalau nanti nggak perlu dihitung, Mas Heru langsung masukin berapa gajinya, misalnya gitu ya, gaji nanti langsung tutut. Ya, intinya aplikasinya terus update sesuai dengan peraturan terbaru ya Pak ya. Jadi ketika di input tahun ini dengan tarif sekian, misalnya tahun depan berubah dengan tahun sekian, itu akan otomatis update. Gitu. Baik. Lalu yang keempat ini Mas Herus, ada Ya. namanya Probis layanan perpajakan Mas Herus. Jadi nanti aplikasi ini bisa memberikan edukasi secara interaktif dan teradministrasi gitu. Itu namanya Probis layanan perpajakan. Jadi Baik. kalau teman-teman wajib pajak yang ingin bertanya, Ya. bisa melalui aplikasi tersebut. Dan kita sudah menyediakan FAQ ya. Ya. Jawaban pertanyaan dan jawabannya apabila nanti perlu ditanyakan gitu. Jadi kemudian yang pasti nih Mas Herus, ternyata selain diakses oleh wajib pajak, juga bisa diakses non wajib pajak. Non wajib pajak bisa juga Pak ya. Bisa buka akun juga, bisa lihat apa yang ada di dalam isinya gitu. Lalu kemudian akses layanan perpajakan, serta satu lagi nih kadang-kadang ketika kita ada minta permohonan PBK misalnya gitu ya. Iya. Wajib pajak tuh kadang-kadang bingung, punya saya PBK-nya udah selesai belum? Sampai mana PBK-nya? Sudah selesai belum gitu? Iya. Walaupun kita tahu kalau misalnya PBK kan ada kewajiban cuma ada batas waktu tertentu ya. Nah kalau di sini sekarang kita bisa lihat lagi langsung di aplikasi tersebut, surat ini berada di mana, posisi sampai di mana gitu, dalam proses apa gitu. Misalnya sudah 50%, oh berarti tinggal 50%. Nanti bisa di tracking Pak ya. Bisa tracking Kayak pengiriman aja tuh Pak ya. Bisa, betul. Kalau kita lihat di JNE misalnya gitu ya, di JNE bisa tracking ya, bisa tracking dengan nomor tertentu, kita tracking gitu. Jadi pre-populated tadi Pak, maksudnya bisa ditarik gitu datanya gitu Pak ya. Betul. Iya. Nah kurang lebih seperti itu prosesnya Pak ya. Nah Betul. kemudian tadi ada cerita layanan Pak, minta layanan apakah itu informasi atau semacamnya, barangkali layanan edukasi atau interaktif atau semacamnya, itu maksudnya gimana Pak? Jadi gini Mas, jadi di aplikasi ini kita wajib pajak boleh meminta edukasi Mas. Baik. Jadi WPWP boleh meminta edukasi baik yang tersedia di KPP atau mana saja sesuai dengan jadwal. Nanti misalnya WP minta jadwal tanggal segini, itu bisa disampaikan di Cortex gitu. Tapi memang nanti mungkin dapat kontak langsung dengan kantor KPP-nya ya di mana dia berada gitu. Atau mungkin barangkali KPP mau buat acara ini, KPP sana buat sini, dia tinggal pilih gitu Pak Ya, betul. Ya. Jadi dimanapun dia berada, ketika ada acara edukasi, dia bisa pilih di sana. Bisa pilih tadi, jadi tidak seharusnya tadi Bapak bilang, Bapak tinggal di Jakarta, ternyata nih ada lagi ke Pekanbaru nih, di Pekanbaru ada nih. Ada. Nah, ikut yang di Pekanbaru aja gitu Betul. ya. Jadi bisa mendaftarkan di sana gitu Mas. Ya, Heru. baik Pak. Gitu. Kemudian ada, saya dengar nih Pak, istilah layanan interaktif atau yang lain Pak, administratif. Ini maksudnya gimana Pak? Jadi layanan kreatif itu WP dapat mengajukan atau menerima permohonan administrasi perpajakan di Cortex Mas. Misalnya kalau dulu kan by surat ya, dengan surat kertas kirim ke kantor pajak gitu atau datang ke TPT langsung. Kalau sekarang enggak Mas. Jadi WP bisa langsung menginput permohonannya di Cortex tersebut. Termasuk penyampaian pengaduan, saran gitu. Betul. Jadi nanti akan disadap di misalnya WP itu ada saran atau pengaduan wajib pajak, itu tersedia linknya di sana. Kadang-kadang gini Pak, ada juga nih WP itu karena saking senangnya pengen ngasih apresiasi, cuma nggak tahu medianya gimana. Berarti di sini bisa juga Pak? Bisa. Jadi teman-teman bisa WP bisa saran, bisa pengaduan serta apresiasi di sana. Keren. Tadi apresiasi ya, kalau misalnya tadi interaktif ya, kalau interaktif itu WP bisa langsung mengklik apa yang diinginkan. Misalnya ada permohonan SKB final misalnya gitu. Jadi bisa langsung di Cortex. Kadang-kadang kita dulu ya, zaman dulu kan by kertas ya, by paper. Jadi WP kadang-kadang bentuk formnya juga beda-beda, betul nggak? Iya. Nah, kalau sekarang sudah tersedia formnya, silakan diinput di sana langsung gitu. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan di Cortex ini Pak. Betul. Nah, oh iya Pak, ini kayaknya belum semua nih Pak. Ada satu Probis lagi nih tadi Pak. Oke. Bener Pak ya? Betul. Ya. Saya kelupaan ini. Nah, lanjut Pak, silakan. Probis. Jadi Probis yang mantap sekali, mantap. Kalau saya bilang Probis yang luar biasa di kami itu ada namanya Probis TAM. Ya. Proses bisnis, taxpayer, account.
Manajemen. Taxpayer account manajemen. Iya. Jadi intinya nanti Probis ini menampilkan semua profil wajib pajak. Ya. Seluruh profil wajib pajak secara menyeluruh ya. Lalu tentang hak dan kewajiban perpajakan yang komprehensif. Kalau dulu kan sepotong-sepotong doang nih. Ya, sekarang komprehensif. Ya. Jadi serta terkini Mas. Jadi kalau WP misalnya ada perubahan bisa langsung klik situ. Jadi bisa langsung dirubah sendiri dan terkini gitu. Serta mudah diakses di mana aja. Mudah diakses di mana aja dengan DJP online langsung. Penting ada internet Pak ya. Betul. Betul Mas. Jadi nanti isinya bisa ya. Kalau profil wajib pajak kita sendiri tahu ya. Ada identitas wajib pajak satu. Lalu jenis pajak yang merupakan kewajibannya. Karena WPA dengan WPB beda. Belum tentu sama ya. Sama betul. Lalu satu lagi riwayat permohonan tadi yang saya bilang. Ya, pernah melakukan ini atau tracking tadi Pak ya. Betul, tracing permohonannya bisa tersedia di sana. Lalu yang tadi saya bilang tadi tersedia saldo atau deposit transaksi pajak tadi. Betul. Semacam dompet digital ya. Digital. Lalu daftar fasilitas perpajakannya aktif serta daftar kode billingnya aktif. Jadi WP bisa lihat nih kode billing saya yang aktif yang mana yang harus saya bayar dalam waktu 1 bulan ya. Biasanya gitu ya. Tersedia di sana. Lalu terakhir di TAM itu nanti akan ada ledger Pak atau buku besar. Buku besar nanti yang berisi rincian transaksi hak dan kewajibannya. Ada debit, ada kreditnya nanti di sana. Termasuk yang saldonya tadi Pak ya. Betul. Ya. Jadi pertama saldo, lalu berikutnya transaksi, nanti ada debit dan kredit. Pastinya sesuai dengan akuntansi yang berlaku Pak ya. Betul Pak. Wah, ini banyak juga Pak. Kita diskusinya tadi kelebihan dari Cortex ya Pak ya. Betul. Iya. Nah, baik Pak. Sebenarnya banyak informasi lain yang terkait dengan Cortex yang pastinya ingin Bapak sampaikan ya kan. Namun mengingat durasi kita Pak, durasi kita ini terbatas, mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi tentang Cortex ataupun probis-probisnya lebih dalam lagi ya Pak ya. Baik, sebelum kita tutup nih Pak Darto, mungkin bisa sedikit disampaikan kepada kawan pajak ya kesimpulan dari bincang-bincang kita hari ini Pak. Ya, baik. Silakan Pak Darto. Siap. Jadi saya coba ambil kesimpulan Pak harusnya. Ya, silakan. Baik kawan pajak, di bulan Juli 2024 nanti akan diimplementasikan Cortex sistem DJP yang akan menggantikan sistem administrasi perpajakan saat ini. Cortex nantinya akan berbasis web dan mengintegrasi beberapa proses bisnis perpajakan. Jadi mulai proses bisnis pendaftaran, probis pembayaran, probis pelaporan, probis permohonan dan akses informasi yang semua ya akan ada di dalam aplikasi berbasis web yaitu Cortex. Jadi sebelum diimplementasikan nanti bulan Juli 2024 kita akan menyediakan aplikasi hands-on-nya mulai Mei dan Juni 2024. Jadi nanti aplikasi sudah mulai dilakukan di Mei dan Juni 2024. Teman-teman, kawan pajak pastikan NIK sudah dipadankan dengan NPWP 15 digit. Karena kalau tidak dipadankan nanti akan terjadi kerepotan, betul. Jadi hingga saat ini Cortex System masih dilakukan pengembangan oleh DJP. Jadi semua informasi yang disampaikan hari ini bisa saja berubah Mas Heru. Sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan yang terbaru dan pengembangan sistem. Mungkin itu saja dari saya Mbak Herus. Baik. Mudah-mudahan pemirsa dan kawan pajak puas dengan obrolan hari ini. Gitu, baik Pak Darto, terima kasih atas informasi yang luar biasa. Kita sudah diskusi tadi di Rujak Media kali ini. Semoga apa yang kita rumpikan, diskusikan tadi dari Pak Darto bisa bermanfaat untuk kawan pajak pastinya Pak Darto. Siap. Sebagai tambahan informasi kepada kawan pajak sekalian, mulai pertengahan Februari kemarin 2024 sampai dengan April nantinya Pak Darto, ya, KPP Media Pekanbaru melalui akun Instagram @pajakmdypku memberikan informasi terkait dengan Cortex secara berseri terus-menerus ya. Kemudian sesuai dengan probis yang terkait langsung dengan wajib pajak. Informasi nanti akan selalu update tiap harinya pada hari kerja. Jadi kawan pajak pastikan sudah follow akun pajak MDYPKU, akun Instagram kita. Kemudian
agar tidak ketinggalan ya update-update info-info terkait Cortex dan informasi perpajakan lainnya. Baik, sebelum kita tutup, kembali kita ingatkan kepada kawan pajak dan siapapun yang menyaksikan episode kita di Rujak Media ini, bahwa semua informasi yang disampaikan saat ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru nantinya dan pengembangan sistem Cortex yang saat ini masih dikembangkan dan sedang berlangsung oleh DJP. Terima kasih Pak Dato, terima kasih kepada kawan pajak yang tetap setia menyaksikan Rujak Media, Rumpi Pajak bersama KPP Media Pekanbaru. Nantikan episode-episode berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik dari yang kali ini. Baik, akhirnya saya Heri Zuri dan narasumber kita Pak Dato Yuwono ya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam sehat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.